dengan ibu kotanya Rantau Prapat, merupakan salah satu kabupaten di Sumatera Utara yang terletak di jalur lintas Sumatera Utara, yang membuat Labuhan Batu banyak disinggahi para pelancong untuk mendengar beragam kisah dan sejarah di dalamnya, yang membuat Labuhan Batu indah dari masa ke masa. Berikut beberapa cuplikan situs bersejarah di Labuhan Batu untuk Anda. Selamat menikmati dan hope you like it. Hai, nama aku Dinindra Ayu. Aku mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Ilmu Sosial Jurusan Sejarah Peradaban Islam. Dalam video kali ini, aku akan mengajak teman-teman semua untuk berkeliling di situs-situs sejarah yang ada di Labuhan Batu. Sebelum ke videonya, jangan lupa like, comment, subscribe, and share buat teman-teman kalian. Langsung saja ke situs pertama. Tempat pertama kali yang akan saya liput ialah Sungai Bila. Tidak berupa situs, namun di sungai ini kota Labuhan Batu dan Rantau Prapat bermula. Sebagaimana yang kita ketahui, pada zaman dahulu, sungai ialah sebuah jalur yang digunakan oleh banyak orang dari berbagai kalangan untuk menjelajahi sebuah daerah. Nah, Sungai Bila inilah yang menjadi tempat menghubungkan satu daerah dengan daerah yang lainnya pada saat itu. Terusan Sungai Bila ini ialah Sungai Barumun, yang mana sungai tempat mendaratnya para petinggi Belanda pada saat itu. Nah, Sungai Bila ini juga menjadi cikal bakal dan awal mula terbentuknya kota Rantau Prapat. Berikut Sungai Bila beserta sejarahnya. Pada tahun 1862, tentara Angkatan Laut Belanda di bawah Komandan Banteng datang ke Labuhan Batu, tepatnya di hulu Labuhan Bilik pada saat ini. Belanda datang ke Labuhan Batu dengan melalui perantara sungai. Nah, jadi Sungai Bila ini adalah letusan Sungai Barumun yang sampai pada saat ini masih digunakan sebagai alat transportasi untuk berkuda dan juga berbauri. Nah, pada saat Belanda datang ke Labuhan Batu, mereka mendarat menggunakan beton yang lama-kelamaan diubah dan dibangun menjadi sebuah pelabuhan, yang mana nama pelabuhan itu disebut dengan Labuhan Batu. Nah, itulah asal mula dibentuknya nama Labuhan Batu yang kita kenal saat ini. Oh iya, satu lagi, tidak hanya eksis di masa dahulu, sampai saat ini Sungai Bila juga masih digunakan oleh masyarakat sekitar untuk mencari ikan dan digunakan sebagai alat transportasi antar daerah. Nah, Sungai Bila ini mengambil peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat di Labuhan Batu. Kekalahan Jepang atas sekutu dilatar belakangi oleh dibom atomnya dua kota yang sangat penting di Jepang, yaitu Nagasaki dan Hiroshima, yang merupakan pusat kekuatan politik dan kemiliteran di sana. Dan hal itu menjadi sebuah sejarah yang sangat panjang bagi Jepang. Namun, hal itu menjadi momentum yang sangat berharga bagi Indonesia untuk segera mengumumkan kemerdekaannya. Maka, pengumuman mengenai kabar tentang kemerdekaan disiarkan ke seluruh pelosok negeri. Sebuah perjuangan telah terbayar dengan tuntas dan ada banyak tugas yang harus diemban untuk membenah negeri ini menjadi negeri yang bermartabat serta berintegritas. Maka, satu hari setelah kemerdekaan, tepatnya tanggal 19 Agustus 1945,
oleh PPKI dicapai kesepakatan pembagian wilayah Republik Indonesia dalam 8 provinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Borneo, Sulawesi, Sunda Kecil, dan Maluku. Nah, pada saat itu dibuat sebuah kebijakan bahwa provinsi dibagi dalam keresidenan yang dikepalai oleh residen dan dibantu oleh seorang komite nasional daerah. Sedangkan kedudukan kota tetap diteruskan ataupun tetap dijalankan. Nah, teman-teman, tak jauh dari titik Sungai Bila yang sama-sama sudah kita datangi tadi, ada sebuah rumah yang dulunya rumah tersebut digunakan sebagai tempat terselenggaranya Komite Nasional Daerah Labuhan Batu, yang di dalamnya dicapai sebuah kesepakatan tentang terbentuknya Kabupaten Labuhan Batu. Dan saat ini kita akan menuju ke sana ya. Nah, teman-teman, di awal masuk kita akan melihat sebuah tugu atau penanda di sebelah kiri. Penanda tersebut menceritakan secara singkat terkait kejadian yang pernah terjadi di rumah ini. Saat ini, rumah ini dihuni oleh manajer PLN yang sedang ditugaskan di Labuhan Batu. Kesan pertama ketika melihat rumah ini akan langsung terbayang di otak kita mengenai arsitektur Belanda yang sangat kuat. Walaupun cat dan sekitarnya itu banyak diperbaharui, namun tak meninggalkan ciri khas dari arsitektur Belanda itu sendiri, yang membuat rumah ini semakin unik dan semakin banyak peminatnya. Oh iya teman-teman, untuk mengetahui sejarah dan hal apa aja yang terjadi di rumah ini, kita dengarkan penjelasan dari kakak cantik ini ya. Oke teman-teman semua, kali ini kita akan menjelajahi situs pertama yang sangat bersejarah di Kabupaten Labuhan Batu. Nah, rumah ini menjadi saksi bisu tentang terselenggaranya Komite Nasional Daerah yang terselenggara pada tanggal 17 Oktober 1945. Tentu saja, sebelum tanggal itu ada tugas balik yang melatar beliau mengamanatkan bahwasanya untuk diberikannya sebuah komite daerah di masing-masing daerah di Sumatera. Maka pada tanggal 16 dan malam 17 Oktober 1945 di rumah ini berlangsunglah rapat untuk pemilihan pengurus Komite Nasional Daerah yang kita kenal mungkin saat ini BPH ya, Badan Pengurus Harian gitu. Nah, maka pada tanggal 17 Oktober 1945 setelah terbentuklah sebuah Komite Nasional Daerah di Labuhan Batu. Maka pemerintahan yang dulunya disandarkan kepada kerajaan sudah tergantikan dan semua masalah administrasi di Labuhan Batu ditangani oleh Komite Nasional Daerah Labuhan Batu. Nah, jadi teman-teman, tepatnya pada malam
16 ataupun malam 17 Oktober 1945, di rumah ini diadakanlah sebuah rapat Komite Nasional Daerah untuk menentukan dan memilih siapa yang akan menjadi ketua dan pengurus harian dari Komite Nasional Daerah ini. Nah, rupanya pada tanggal 17 Oktober 1945, keesokan harinya, sahlah Kabupaten Labuhan Batu ini dipimpin oleh sebuah Komite Nasional Daerah, dan seluruh permasalahan administrasi, kepemerintahan, dan kedaerahan tidak lagi disandarkan kepada raja ataupun kepada kerajaan, tetapi disandarkan kepada Komite Nasional Daerah pada saat itu. Menjelang zuhur, saya berpindah ke salah satu masjid yang bersejarah di Rantau Prapat, yaitu Masjid Agung. Masjid Agung Rantau Prapat berlokasi di Jalan Ahmad Yani, berdampingan dengan simpang Jalan Masjid Kecamatan Rantau Utara. Masjid ini merupakan salah satu di antara peninggalan Kerajaan Bila di Rantau Prapat yang letaknya berada di jantung kota Rantau Prapat, sehingga membuat masjid ini ramai dikunjungi oleh para pelancong sebab keindahan dan juga sejarah yang ada di dalamnya. Di balik keindahan Masjid Agung Rantau Prapat, tersimpan sebuah sejarah yang sangat luar biasa. Masjid yang dibangun sekitar tahun 1930-an dengan pertapakan wakaf dari Kerajaan Bilah membuat masjid ini memiliki kesan dan ciri arsitektur Melayu yang sangat kuat. Mulai dari warna cat masjid yang didominasi oleh hijau dan kuning yang merupakan salah satu dari identitas Melayu, dan banyak ornamen lainnya yang menjadi salah satu ikon di kebudayaan Melayu. Mengenang masa ke belakang, Kerajaan Bilah diberi kuasa oleh penjajah atau Belanda untuk melakukan pemungutan pajak kepada masyarakat agar mereka tetap dapat membina hubungan harmonis dengan kerajaan-kerajaan yang ada di sekitar. Nah, dari sisa pungutan pajak di Labuhan Batu, kerajaan akhirnya membangun 4 buah masjid sekaligus, yakni Masjid Raya Rantau Prapat, Masjid Kuala Hulu, Masjid Kota Pinang, serta sebuah masjid di daerah pesisir pantai Labuhan Bilik, dengan bentuk dan ciri khas yang hampir sama.
masa kependudukan Belanda di Labuhan Batu. Masjid ini walaupun tidak terlalu kuno dan pembangunannya yang cenderung kemodernan, tapi tidak melupakan unsur-unsur Melayu yang ada di dalamnya. Terbukti dengan adanya ornamen-ornamen dalam masjid dan juga warna hijau dan kuning yang menandakan aksen dan identitas Melayu itu sendiri. Inilah Masjid Agung Rantau Prapat. Nah, sebab menjadi salah satu peninggalan sejarah yang ada di Labuhan Batu, maka pemerintah Kabupaten Labuhan Batu, Pemkab Labuhan Batu, menaruh perhatian yang khusus kepada masjid ini, dibuktikan dengan adanya perkembangan dan juga pemeliharaan yang dilakukan setiap tahun oleh Pemkab Labuhan Batu, dengan tujuan agar tidak hilangnya atau punahnya salah satu peninggalan budaya dan juga sejarah dari Kesultanan Bulan yang pernah ada di Labuhan Batu. Menjelang sore hari, saya bergegas untuk menuju ke situs yang sangat penting di Labuhan Batu, yang bahkan banyak orang melupakannya, yaitu situs kawasan Pintu 10, yang merupakan salah satu ikon yang sangat penting di Labuhan Batu, dan menjadi asal mula terbentuknya kota Rantau Prapat. Inilah kawasan Pintu 10 Rantau Prapat. Kawasan Pintu 10 itu merupakan istilah dari 10 pintu rumah toko atau rujo yang lokasinya terletak di Jalan Kawasan Veteran Rantau Prapat dan di Jalan Martinus Lubis Rantau Prapat. Ruko-ruko bak rasiknya tertua ini memiliki histori sendiri dalam pembentukan kota Rantau Prapat. Ketahui jajaran dari 10 ruko tua yang ada di Jalan Veteran atau Jalan Martinus Lubis ini adalah salah satu cita belakang atau tonggak dari berdirinya kota Rantau Prapat di Labuhan Batu. Kita terus melihat ya. Pra dan pasca kemerdekaan Republik Indonesia, kawasan 10 Pintu merupakan pusat keramaian di daerah Rantau Prapat, khususnya Labuhan Batu kala itu. Selain pusat kerajaan Rantau Prapat, kawasan ini juga sebagai pusat perniagaan, yang ketika itu modal prasarana transportasi yang dominan adalah sungai. Nah, sekitar tahun 1870-an sudah menjadi pusat pemerintahan kerajaan Rantau Prapat. Dan Raja Putoro yang memimpin Rantau Prapat pada saat itu berinisiatif untuk membangun 10 toko ruko yang digunakan sebagai pusat perniagaan dan keramaian pada saat itu dan bertahan sampai saat ini. Akan ada selalu kisah, cerita, dan cinta di Rantau Prapat, membuat kota ini dari hari, bulan, dan tahun semakin berwarna. Kepulan asap sate yang menguap perut-perut setiap orang, deru bising mesin motor yang beradu untuk sampai ke rumah, aroma kopi
yang tercium dari salah satu warung kopi legendaris di Rantau Perapat. Semua sudut di kota ini memiliki cerita dan kisahnya masing-masing yang akan terus bergulir dari masa ke masa dan turun ke generasi selanjutnya. Dan ya, terima kasih sudah menemaniku satu harian penuh berkeliling di beberapa situs bersejarah di Rantau Perapat. Dan terima kasih sudah melihat video ini sampai akhir. Satu lagi, kejadian di masa lalu akan menjadi sebuah catatan sejarah yang panjang dan akan melahirkan generasi-generasi hebat di masa mendatang. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.